Halo adik-adik, pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Perhatikan gambar berikut ya. Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Setelah beberapa waktu, anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian, ayam betina akan kembali menghasilkan telur dan begitu seterusnya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam memiliki 2 kaki dan bernafas dengan paru-paru, sama seperti kita. Hewan selain ayam juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan loh. Yuk mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya bersama-sama. Nah, berikut ini adalah beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam. Ada burung puyuh, bebek, burung dara, dan kalkun. Adik-adik, kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Yuk perhatikan gambarnya. Ayam juga membutuhkan makanan serta minuman untuk tumbuh, sama seperti kita. Selain itu, ayam juga butuh udara yang hangat dan tidak terlalu dingin untuk bertahan hidup serta tumbuh dengan baik. Sekarang, mari kita perhatikan soal cerita berikut. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur, dan masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pada kandang A, ada 10 anak ayam. Lalu di kandang B ada 10 anak ayam juga. Jika ditambahkan, maka menjadi 20 anak ayam. Nah adik-adik, jika kita tulis penjumlahan tadi ke dalam bentuk perkalian, maka menjadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, ini adalah contoh soal yang lain. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan, maka 12 ditambah 12 ditambah 12 menjadi 36. Lalu, jika ditulis dalam bentuk perkalian, maka 12 dikali 3. Hasilnya 36. Nah, berikut ini adalah cara lain untuk mengerjakan soal perkalian. Bisa dilihat ya adik-adik, 12 adalah penjumlahan dari angka 10 dan 2. Dikarenakan jumlah kandang anak ayam yang berisi 12 ada 3, maka masing-masing bilangan 10 dan 2 dikalikan dengan angka 3, lalu hasil perkaliannya dijumlah. Maka hasilnya 30 ditambah 6 adalah 36. Adik-adik, sekarang kita tiba pada pembelajaran 2 tentang pertumbuhan kucing. Hari ini, Siti sangat senang karena kucing Siti melahirkan 5 anak kucing yang sangat lucu dan memiliki warna yang berbeda-beda. Ada 3 anak kucing berwarna putih, 1 anak kucing berwarna hitam, dan 1 anak kucing berwarna belang. Siti sangat senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Setiap hari, Siti memberi makan dan minum kucingnya dengan teratur supaya kucing Siti tumbuh dengan baik. Kucing merupakan hewan yang bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayo adik-adik, hewan apakah ini? Ini adalah hewan kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, sekarang dapatkah adik-adik berlari dan melompat seperti kuda? Yuk mari kita coba. Sekarang adik-adik bisa mencoba bermain bersama kakak atau adik kalian ya. Bisa juga dengan mama atau papa. Siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan dan beri tanda permulaan berlari serta melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet dan cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Oh iya, perlu diingat ya, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat tinggi, rendah, dan juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan yang baik. Tuhan sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Adik-adik, kita sampai pada pembelajaran 3 tentang ikan. Ini adalah gambar ikan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan kali dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, lalu menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias.
Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa hewan itu mengalami pertumbuhan dan hewan adalah salah satu makhluk hidup yang juga mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada juga berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Selanjutnya, kita akan belajar tahapan perkembangbiakan hewan. Amati gambar di bawah ini ya adik-adik. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Telur itu akan dierangi dan menetas menjadi anak ayam dan berkembang menjadi induk ayam. Nah, sekarang kita masuk ke pertumbuhan kupu-kupu ya. Siapa nih adik-adik yang suka melihat kupu-kupu? Lalu bagaimana ya tahapan perkembangan kupu-kupu? Yuk, mari kita simak adik-adik. Kupu-kupu itu pertama berasal dari telur. Lalu telur akan menetas menjadi ulat. Nah, mungkin di sini adik-adik akan takut ya, karena ada beberapa ulat itu yang bisa membuat kita gatal. Ulat tersebut akan menjadi kepompong, kemudian akan menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ya adik-adik ciptaan Tuhan itu. Tadi kakak sudah menceritakan tahapan perkembangbiakan kupu-kupu. Sekarang gantian ya, adik-adik akan menceritakan ya dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Bagaimana ya kak caranya? Pertama, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, ini diumpamakan gerakan ketika menjadi telur. Lalu memposisikan tubuh merangkak seperti lalat yang lucu. Gerakan yang ketiga, posisi berdiri, tangan mengepal, yang simpan di atas kepala, dan juga salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon seperti kepompong. Nah, gerakan yang terakhir adalah menjadi kupu-kupu. Dengan posisi badan berdiri dan tangan terbuka lalu bergerak seperti kupu-kupu. Jadi bisa diperhatikan ya adik-adik. Perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Nah, di sini ada gambar daur hidup katak. Katak itu awalnya berasal dari telur. Telur itu menetas menjadi berudu atau yang kita kenal dengan kecebong. Lalu berudu akan bertumbuh menjadi katak muda dan akan terus bertumbuh menjadi katak dewasa. Sebelumnya kamu sudah belajar pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga orang yang tidak berani seperti gambar berikut ini. Di sini terlihat ya, ada seorang anak laki-laki yang memegang katak tetapi anak perempuannya ketakutan. Kira-kira bagaimana ya menghargai perbedaan keberanian tersebut? Ya, seharusnya kita tetap menghargai teman kita yang berani atau tidak. Yang berani pun tidak boleh mengejek teman yang tidak berani. Nah, adik-adik, perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut ini ya. Di sini terdapat gambar pertumbuhan nyamuk. Nyamuk itu awalnya berasal dari telur. Telur nyamuk berada di atas air, lalu telur menetas menjadi jentik. Jentik itu akan bertumbuh menjadi pupa, lalu akan bertumbuh menjadi nyamuk dewasa. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan loh. Salah satu contohnya demam berdarah. Nah, penyebab perkembangan nyamuk itu adalah banyaknya genangan air. Jadi selalu membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai ya teman-teman. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Coba yuk kita berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Nah, di sini ada satu permasalahan dan kamu diminta untuk memberikan saran. Contoh yang pertama, kamu melihat ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, kakak beri contoh ya, kakak memberikan nama anak ini yaitu Dion. Kakak bisa menyarankan, Dion, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempatnya ya. Jadi kakak memberikan saran dengan baik dan sopan, jangan dengan cara mentang-mentang. Nah, berikut adalah contoh nyamuk yang senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk itu bisa menghasilkan ratusan telur. Jadi, jagalah kebersihan lingkungan dan penampungan air sekitarmu ya, agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk, serta selalu menjaga kesehatanmu ya adik-adik.
Nama saya Arfan. Sekolahnya di Sambong 1. Umurnya 8. Videonya sangat bagus dan hebat.